ini semua, tahu nggak kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Berharga memiliki definisi dan pengertian begini: segala sesuatu yang memiliki nilai, berarti dan sangat penting. Yesaya 43 ayat keempat menulis begini: oleh karena engkau berharga dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai nyawamu. Di mata Tuhan kita ini berharga, artinya bernilai, berarti dan sangat penting. Saudara, kalau saya punya uang 100.000 dan uang saya itu jatuh ke got, kan kotor ya, saya tetap ambil. Kenapa? Karena nilainya nggak berubah, tetap 100.000. Kalau ada di celana saudara, celana panjang lalu kerendam di cucian, maka saya juga tetap ambil. Sekarang udah basah lecek begitu. Kenapa? Karena nilainya nggak berubah, tetap 100.000 saudara. Kalau uangnya jatuh ke tempat sampah lalu kotor begitu, saya pun tetap ambil. Kenapa? Karena nilai uangnya tidak berubah, 100.000. Stop bilang saya nggak berharga. Stop bilang saya nggak penting. Stop bilang saya nggak berguna. Karena di mata Tuhan kita ini berharga dan mulia. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Saudara, saya mencatat kenapa kita berharga di mata Tuhan. Saya akan membagikan 2 poin apa alasan kita berharga di mata Tuhan. Yang pertama, kita diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan. Ada dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, saudara. Firman Tuhan jelas mencatat bahwa kita diciptakan seturut segambar dengan Tuhan, atau dengan kata lain disebut dengan kata imago Dei. Seturut dan segambar dengan Tuhan. Eksistensi kita itu jauh lebih tinggi daripada ciptaan-ciptaannya yang lain. Harusnya begitu saudara, hal-hal yang baik dari Tuhan kita punya. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasihnya Tuhan harusnya ada dalam hidup setiap kita. Kenapa? Karena kita seturut dan segambar dengan Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. Ada satu cerita, saudara, ada 2 burung kakatua di pasar hewan, saudara. Lalu pedagang menjual, saudara, dan ada pembeli datang. Pak, saya mau tanya, itu berapa burung kakatua yang bisa nyanyi, Pak? Lalu pedagang bilang begini, oh yang bisa nyanyi itu 3 juta. 3 juta nih kata pembeli. Kalau yang diem aja itu berapa, Pak? Karena ada 2 burung. Yang diem itu 4,5 juta. Kaget Pak pembelinya. Pak, kok lebih mahal daripada yang bisa nyanyi? Oh iya Pak, jelas. Yang diem itu ternyata yang ciptain lagunya, Pak. Ternyata yang ciptain lagunya. Hanya jokes ya, saudara. Kita berharga di mata Tuhan karena kita seturut dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita berharga? Yang kedua adalah karena kita ini kepunyaan Allah. Amin, saudara. Yesaya 43 ayat 1. Kita ditebus, lalu kita menjadi miliknya Tuhan. Ditebus daripada cara hidup yang lama, pola hidup yang lama, kebiasaan berdosa yang lama. Lalu kita menjadi miliknya Kristus. Paulus menulis begini dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang ada dalam dia adalah hidup karena mengasihi Tuhan. Jadi dia menyadari bahwa hidupnya bukan lagi dia, tapi hidupnya menjadi miliknya Tuhan, menjadi miliknya Kristus. Kalau kita tahu hidup kita bukan menjadi milik kita, maka kita akan hidup dengan baik. Kita hidup tidak sembarangan, kita hidup tidak ngasal. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita miliknya Tuhan, saudara. Kalau seandainya kita diberkati atau dikasih fasilitas kendaraan dari perusahaan atau dari kantor, saudara, saya percaya kita akan hati-hati pakai. Kita nggak akan sembarangan pakai. Kenapa? Karena kita tahu kendaraan itu bukan milik kita, tapi milik pemimpin kita, milik bos kita. Begitu juga dalam hidup ini, hari-hari ini, saudara. Kalau kita menyadari bahwa hidup yang kita punya bukan kita punya lagi, maka harusnya kita hidup dengan jauh lebih baik, jauh lebih bijak, jauh lebih mengasihi Tuhan. Semoga menjadi berkat buat setiap kita. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Yang pertama, kita diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, karena kita adalah kepunyaan Allah. Semoga menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.